Jadi yang kaki positif itu dia, yang si biru itu ke digital 2 ya. Lalu yang hijau ke digital 3, dan yang kaki negatifnya dia ke ground seperti ini. Lalu di si Arduino-nya teman-teman konekin dari pin ground-nya ini ke sisi yang negatif sini ya, di papan breadboard-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu, sekarang kita mau kasih push button-nya ya teman-teman. Nah kan kita maunya ketika push button 1 ditekan misalnya, dia akan nyalain lampu berwarna hijau ya. Nah ketika satu lagi ditekan, dia akan nyalain lampu berwarna biru gitu ya. Nah maka kita kasih inputannya di sini berupa push button. Jadi pada pertemuan kali ini kita pakai push button dulu aja inputannya. Nanti minggu depan kita baru bisa masuk ke ini ya, ke sensor ya. Kita pakai belajar dulu gimana caranya pakai push button lah ya di sini. Di sini saya pakai push button yang kira-kira gambarnya seperti ini ya. Sorry, ini deh yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi konsep push button ini seperti ini teman-teman. Push button itu dia punya kaki kiri dan kaki kanan. Nah, kalau misalnya kaki kanannya ini kita kasih arus negatif, ground misalnya. Nah, berarti si kaki kanannya ini dia akan yang sebelah sananya, yang atasnya pun dia akan ngasih arus listrik negatif juga. Nah, sedangkan kalau misalnya kirinya kita kasih arus positif 5 volt, nah maka yang kirinya pun dia akan di atasnya atau di bawahnya dia akan ngasih 5 volt juga. Jadi atas bawah ini saling terhubung ya pada push button ini. Nih teman-teman. Jadi dia terhubungnya bukan ke kanan atau ke kiri, tapi dia ke atas ke bawah seperti ini ya. Jadi kalau di sini kita kasih jumper misalnya, di sini saya kasih jumper ke digital 4 misalnya. Digital 4 misalnya seperti ini, warnanya warna putih misalnya. Putih, white. Nah, maka di atasnya pun kita akan connect ke ini ya teman-teman ya, ke positifnya, ke 5 voltnya. Nah, tapi pada kondisi sekarang kita akan kasih di sisi satunya lagi, sisi push button-nya ini kita akan kasih ground ya, teman-teman. Enggak, kita kasih positif lagi karena positifnya udah dari digital 4 ya. Arus positifnya udah dari digital 4. Nah, di bawahnya akan kita kasih resistor. Nah, ini saya kasih resistor. Mungkin di sini pada nanya, Pak, kenapa kok itu udah dikasih 5 volt dari digital 4, tapi kok dikasih negatif lagi tuh Pak sama si resistornya? Kenapa gitu Pak? Nah, mungkin itu yang ada di dalam benak teman-teman sekarang ya. Kenapa saya kasih 5 volt ground tapi yang satunya 5 volt. Nah, hal tersebut saya lakukan jadi kita mau nanti si push button-nya itu ketika ditekan itu dia akan ngasih aliran listrik 5 volt positif gitu ke si Arduino-nya. Jadi dia ketika ditekan nih, ketika si push button-nya ditekan, dia akan ngasih sinyal atau listrik sejumlah 5 volt ke si microcontroller-nya. Nah, tapi ketika tidak ditekan, dia tidak akan ngalirin listrik. Nah, makanya saya kasih di sini resistor supaya si listriknya ini tidak ngalir ke si Arduino-nya. Jadi dia terhambat sama si resistornya. Nah, jadi gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, kenapa di sini saya pakai resistor yang satunya negatif atau ground, tapi yang satunya ke 5 volt yang ada di digital 4 ya, kan itu positif gitu. Nah, itu alasannya seperti itu ya, teman-teman. Jadi supaya ketika si push button ini nggak dipencet, dia nggak ngalirin listrik 5 volt ke si Arduino-nya gitu. Jadi nanti di sini peran si push button ini adalah sebagai input ya, bukan output. Kalau output tuh kan nanti dia akan si Arduino akan ngalirin listrik 5 volt ke si lampunya. Tapi kalau input tuh si inputannya yang akan ngalirin 5 voltnya gitu ke si Arduino-nya gitu, teman-teman. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Nah, lalu di sini di ground satu lagi kita tancapkan ke negatif si papan breadboard yang satunya. Teman-teman bisa pakai jumper warna apa aja. Di sini saya pakai contoh aja jumpernya warna hitam ya, teman-teman. Jumpernya warna hitam seperti ini. Lalu di bagian 5 volt di sini tarik juga kabel jumpernya. Di sini saya kasih warna putih misalnya.
Nah 5 volt, jadi nanti di sini akan ada aliran 5 voltnya ya. Nah untuk apa Pak 5 voltnya? Nah nanti 5 voltnya ini akan kita konekkan ke si push button yang kaki satunya. Nah seperti ini. Misal di sini saya kasih warna putih juga. Nah maksudnya gimana sih Pak? Kan itu 5 volt dari si Arduino tapi dialirin lagi ke si push button. Nah si push button ini kan dia hanya modul inputan aja ya. Dia nggak punya sumber listrik 5 voltnya. Jadi nanti saya maunya tuh seperti ini nih teman-teman. Kan kita colokin kabel data ke si Arduino-nya nih ya, ke sini kan. Nah, maka dari si kabel data itu dia akan mengalirkan listrik 5 volt ke si Arduino Nano-nya. Nah, nanti sama si Arduino Nano sama dia disebarkan nih 5 voltnya ke papan breadboard dari sini. Nah, nanti dia akan masuk 5 voltnya ke sini nih, ke si push button-nya. Nah, nanti si push button ini ketika ditekan, dia akan ngirim sinyal lagi nih ke si Arduino-nya, ke si digital 4-nya, bahwasanya si button-nya itu lagi dipencet. Maka aliran listriknya akan dialirkan nih dari si push button-nya ke digital 4-nya. Nah, tapi ketika tidak ditekan, si listrik 5 voltnya ini nanti dia akan diredam oleh si resistor ini, teman-teman. Jadi gunanya si resistor ini supaya si push buttonnya ketika tidak dipencet, dia tidak ngalirin listrik 5 volt ke kabel ini nih ya, ke jumper yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan pakai push button satu buah lagi ya. Kan ini nanti gunanya nih si push button satu ini untuk nyalain lampu hijau. Nah, sekarang kita mau satu push button lagi untuk nyalain lampu warna birunya ya, teman-teman. Nah, di sini tarik aja. Saya bikin sebelahan ya. Nah, seperti ini. Push button kedua. Ini warnanya coklat kali ya, sebenarnya. Mungkin di sini warnanya bisa diganti nggak ya? Nggak bisa ya, nggak bisa diganti warnanya. Nah, di sini sama seperti yang satunya. Jadi yang satunya kita konekkan ke 5 volt nih teman-teman. Kaki yang satunya kita konekkan ke 5 volt. Lalu yang satunya kita kasih resistor juga. Nah, seperti ini. Lalu resistornya dikonekkan ke ground-nya atau ke negatifnya teman-teman ya. Dikonekkan ke ground-nya. Dan yang satunya juga yang atasnya kita konekkan ke digital 5. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada digital 2, digital 3, digital 4, dan digital 5 yang kepakai ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mau tambahkan satu lagi nih teman-teman. Kita tambahkan buzzer ya. Jadi nanti baik kalau misalnya si button ini ditekan ataupun button yang keduanya ditekan, dia sama-sama akan menyalakan buzzer gitu teman-teman. Nah jadi kan saya maunya logikanya kalau si button yang berwarna hitam ini ditekan, dia nanti si lampu hijaunya akan nyala, juga buzzernya pun akan nyala. Nah tapi ketika si push button yang berwarna coklat ditekan, nanti yang nyala adalah lampu berwarna biru dan buzzernya pun akan ikut nyala gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita kasih buzzer. Saya tulis di sini buzzer misalnya. Nah, buzzer tuh di sini yang warna merah itu negatif ya, teman-teman. Positif, sorry. Warna putih itu negatif, warna hitam itu negatif, warna merah itu positif kalau di buzzer ya, teman-teman. Nah, makanya di sini saya mau yang hitamnya saya konekkan ke negatif si ininya, ke negatif si papan breadboard-nya. Nah, seperti ini, saya konekkan kabelnya warna ini aja kali ya, warna hitam misalnya. Warna hitam seperti ini. Lalu yang warna merahnya ini, saya konekkan ke digital 6 ya, yang belum kepake di sini. Digital 6 dari si Arduino-nya. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya teman-teman. Rangkaian dari si project yang hari ini akan kita buat. Jadi inputannya itu dari si push button-nya, lalu nanti outputnya dari si buzzer dan juga si lampu hijau dan merahnya gitu teman-teman. Ini mungkin saya rapikan seperti ini ya supaya kelihatan. Ini saya naik-naikkan seperti ini supaya kelihatan juga ya dia connect-nya kemana. Nah, seperti ini mungkin ya. Pak, agak zoom lagi dong.
Ya kenapa? Agak di zoom. Bentar. Ini enggak ini. Sebentar. Saya pasang ini dulu. Pasang apa? Pasang earphone. Ini kayaknya earphone-nya nggak connect gitu. Halo. Kecil, Pak. Suara Bapak kecil. Suaranya Bapak yang kecil. Kecil ya suara saya. Bentar. Halo? Iya, masuk. Ya, Pak. Halo. Sekarang gimana? Suaranya masuk nggak? Masuk. Lancar, Pak. Lancar ya? Yang tadi kedenger nggak? Yang tadi saya omongin di freezingnya? Dengar. Kedengeran. Dengar kok, Pak. Ya kenapa? Agak di zoom. Oh, kenapa ada di Zoom? Maksudnya? Maksudnya agak digedein papannya. Oh, papannya gitu ya? Tampilannya. Tampilannya seperti ini ya nih. Nah, nice. Oke. Pak, Udah nanti pada ngikutin belum? bisa ditaruh di webcool nggak skemanya? Oh iya, skemanya nanti saya taruh di webcool ya, Januar ya? Buzzer saya sama buttonnya belum nyampe, Pak. Oh, mesen button dah sama buzzernya belum nyampe ya? Masih dalam kurir. Oke, nggak apa-apa. Masih dalam gurun ya. Oke, nanti saya share ya. Teman-teman gimana? Bisa kita lanjut nggak? Setelah ini kita mau langsung ngoding nih. Lupa dikit lagi. Bisa ya? Dikit lagi ya? Ya coba ikutin dulu. Ntar kalau sudah bisa bilang ya. Ikutin dulu ininya nih. Skemanya seperti ini ya. Jadi di sini outputnya ada ini ya, ada 3. Outputnya ada buzzernya, lalu ada lampu berwarna hijau, lampu berwarna biru. Inputnya ini nanti push button nih. Push buttonnya ada 2. Push button yang satu warnanya hitam, yang satu push buttonnya warna coklat ya. Nah, lalu di sini kenapa di si push buttonnya yang satu dicolok ke digital 4, tapi yang satunya dicolokkan ke ini ya, ke resistor negatif. Nah, ini saya lakukan karena supaya ketika si push buttonnya ini dia tidak ditekan, dia tidak mengalirkan listrik 5 volt ke si Arduino-nya ya. Jadi dia dihambat gitu sama si resistornya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai resistor, nanti 5 voltnya akan ngalir terus tuh ke si Arduino Nano-nya. Jadi nanti nggak akan ada kondisi ya. Saya kan di sini mau kondisinya ketika tidak ditekan, maka dia tidak nyala misalnya. Ketika dia ditekan, dia nanti akan nyala gitu. Atau ngasih listrik 5 voltnya gitu ya. Kayak gitu. Gimana yang tadi udah ngikutin? Selesai belum? Oh, mau nanya, Pak. Konek-konekin nih. Ya, silakan. Itu yang buttonnya kira-kira kayak ini bisa di bagian atas gak ditaruhnya? Bagian atas gimana, Nian? Jadi kan groundnya tuh nggak bikin ulang lagi di bawah. Cuma nambah yang 5 volt doang. Bisa nggak tuh? Yang lubang di bawah ini gitu. Kayaknya nggak bisa deh kalau gitu. Soalnya kan kaki yang satunya mau dipasang ke ini ya, mau dipasang ke positif. Nah, sedangkan kaki satunya mau dipasang negatif gitu. Kan yang ini mau dipasang ke 5 volt ya. Nah, kalau ini dipasang ke ground atau negatif gitu ya. Pak, kok Arduino saya nggak nancep banget ya, Pak? Apa nggak apa-apa?
kurang neken itu tekan aja, masukin tapi pelan-pelan, jangan sampai patah. Tekan pakai busanya pinnya. Bang. Tekan pakai busanya ya. Kan ada busa tuh, dikasih busa. Atasnya pakai busa, pelan-pelan aja tekannya. Soalnya kalau ini bengkok lumayan ribet itu. Kalau nggak terlalu tekan nggak bisa, Pak. Kalau nggak terlalu tekan, saya pernah ya nyoba nggak terlalu tekan, dia kadang suka putus-putus itunya. Jadi kadang suka nyala lampunya gitu. Jadi aliran listriknya putus-putus gitu. Nggak ini gitu, nggak stabil gitu. Jadi kadang putus, kadang nyambung gitu. Karena mungkin ini juga ya, nggak ajak lah ibaratnya. Kata itu bahasa apa ya, ajak ya? Nggak kukuh lah gitu, nggak kukuh. Pak, Nggak kokoh. itu kaki Ya gitu. kaki Nggak resistornya kokoh ya. sama masuknya sama ini Pak, push buttonnya Pak. Iya, jadi resistornya yang satu, yang atasnya ini di sini kasih digital 3 positif ya. Terserah teman-teman mau digital 3, digital 4. Pokoknya kasih yang satu pin digital. Nah, yang satu lagi yang bawahnya dikasih resistor negatif. Nah, kenapa kayak gitu? Kita kasih satu resistor negatif. Jadi ketika si push buttonnya ini nggak ditekan, nah dia nggak akan ngalirin listrik 5 volt ke si Arduino-nya. Kan nanti ini si push buttonnya dia perannya itu bukan sebagai output, tapi sebagai input. Dia nggak akan ngasih 5 volt ke si Arduino-nya. Kalau si lampu kan dia perannya output. Jadi si Arduino yang ngasih 5 voltnya gitu ke lampunya gitu. Nah, jadi kalau misalnya nggak pakai resistor, nanti dia nilainya akan ngambang tuh si push buttonnya. Dia akan ngasih 5 volt terus. Sedangkan di sini kita kan mau kasih kondisi. Ketika dia kasih 5 volt, nanti lampunya akan nyala misalnya. Nah, ketika kita kasih 5 volt lagi, si lampunya dia akan mati misalnya gitu. Nah, nanti kita akan belajar juga baca inputan si push button ini menggunakan serial print di si Arduino IDE-nya. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke codingannya ya. Jadi di sini saya buka codingan, misalnya kita masuk Arduino-nya ya. Ini codingannya sudah saya buat ya. Oke, mungkin saya salin aja di sini. Jadi langkah pertama, teman-teman inisialisasikan dulu inputan, outputan, dan ininya ya. Inputannya kan tadi ada 2 buah lampu LED, sama ada 2 buah push button ya. Nah, sekarang kita inisialisasikan dulu nih si si LED-nya. Seperti biasa konstanta integer. Tadi yang satu si lampu LED-nya dia connect ke digital 2 ya. Berarti di sini misal lampu yang digital 2 tuh yang lampu warna hijau ya. Saya kasih konstanta integer, misal namanya di sini hijau. Lampu hijau ya. Ya ada di digital 2. Lalu di sini konstanta integer, lampu berwarna biru ya. Biru sama dengan di digital 3 ya. Dia connect-nya digital 3 kan yang biru. Nah, ini ya digital 3 nih. Digital 3 ya. Nah, lalu push button 1. Pak, itu biru bukan biru, Pak. Apa? Oh, biru ya? Ya, biru ya. Untung nggak diingetin ya, ntar salah ya. Biru misalnya. Nah, lalu di digital 4 misalnya saya mau konekin ke ini ya, ke push button ya. Di sini saya kasih namanya push button hijau aja ya. Yang di digital berapa nih? Digital 4 ya. Konstanta integer push button hijau PH ya, PH aja misal namanya. PH dia ada di digital 4 ya. Lalu konstanta integer button biru DB lah. DB-nya di digital 5 ya. Nah, gini teman-teman. SF dulu, LED 2 misalnya. Ini setelah teman-teman bikin kondisi seperti ini, seperti biasa teman-teman tulis perannya di bagian setup ya. Peran si lampu ini mau jadi apa, si button ini perannya jadi apa, dengan cara tulis function pin mode. Hijau ini lampu hijau ya, dia perannya nanti akan jadi output ya. Output, pin mode, biru, perannya akan jadi output juga. Lalu di sini BH ya, BH ini tadi pin mode. BH tuh button hijau ya, dia perannya akan jadi input si BH-nya.
Dan pin mode EB di sini perannya jadi input juga. Nah, seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan buat satu buah variabel, tipe datanya boolean, nanti untuk kondisinya seperti ini. Nah, si tipe data boolean ini nantinya akan kita gunakan untuk menampung status nih. Di sini saya bikin boolean misalnya untuk status lampunya gitu teman-teman. Status lampunya ya. Jadi nanti dia lampunya nyala atau enggak. Nanti kita tidak si status lampunya itu tidak kita tulis high atau low, tapi kita akan bikin atau tampung di si variabel ini. Jadi nanti akan dinamis gitu ya. Misalnya di sini SH untuk status lampu warnanya hijau ya. Kita tulis di sini false. Kenapa false? Kan dia keadaannya mati ya. Lalu di sini boolean SB status lampu biru, dia false juga. Lalu di sini kita kasih lagi satu buah kondisi juga. Kondisi untuk si push buttonnya atau si tombolnya. Si tombolnya ini lagi ditekan apa enggak sih? Nah, tapi kondisinya di sini tidak boolean. Tapi di sini kondisinya kita akan kasih integer, tipe datanya integer. Status button hijau SBH misalnya. Dia 0 dan integer status button biru ya. Dia 0 juga seperti ini. Oh ya, jangan lupa kita tadi punya satu buah inputan juga ya. Kita punya buzzer ya. Nah, di sini nih buzzer. Buzzernya kita taruh di digital 6 ya. Iya, digital 6. Nah, kita tulis juga nih buzzernya di sini konstanta integer buzzer misalnya. Digital 6 seperti ini. Nah, lalu kita buat juga status untuk si buzzernya. Status ketika si buzzernya itu nyala apa enggak. Nah, kita tulis di sini boolean aja ya. Boolean status buzzer SBZ lah gitu ya. False ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan inisialisasikan di bagian loop-nya ya, atau pengulangannya yang akan dijalankan di si Arduino-nya. Nih, di sini saya sudah bikin juga ya tadi codingannya. Saya contek aja kali ya. Tadi saya udah nyoba-nyoba juga si codingannya. Ntar saya contek dulu. Nah, langkah pertama kita baca dulu nih teman-teman inputan dari si push buttonnya. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar gimana caranya ngasih nilai atau ngasih listrik ke si lampunya dengan cara nulis digital write ya, kayak gini. Digital write, outputnya tuh kan bisa dikasih dengan digital write. Nah, misalnya si lampunya mau dikasih high atau low. Kalau low kan berarti dia mati. Kalau high berarti dia nyala ya. Nah, berbeda dengan dengan outputan. Inputan ini kita tidak pakai digital write, tapi kita di sini pakainya digital read ya teman-teman. Nah, misalnya di sini kita sudah punya satu buah variabel status button hijau. Kita tulis di sini SBH status button hijau. Dia akan menerima inputan dari si button berwarna hijau kan. Maka di sini kita tulis digital read hijau ya. BH ya, sorry. Hijau kan lampunya ya. BH, button hijau. Jadi nanti si statusnya ini dia akan ngebaca dari si push buttonnya. Dia si push buttonnya sedang ditekan atau tidak gitu ya. Lalu di sini kita tulis lagi SBB, status button biru ya. Di sini kita tulis lagi digital read BB ya. Nah, seperti ini. Status button biru ya. Jadi ada status button hijau dan status button biru. Nah, lalu sekarang kita kasih kondisi ini teman-teman. If kalau misalnya si status button hijaunya itu sedang ditekan atau sedang ada 5 voltnya high, maka dia akan mengubah kondisi dari si status lampunya. Tadi kan kita di sini udah punya status lampunya SH ya. Status lampu hijau SH. SH sama dengan negasi dari SH. Nah, di sini kan SH-nya ini boolean ya. True or false. Nah, kalau false berarti dia lampunya tidak nyala. Kalau true dia lampunya nyala. Nah, ketika kita tekan si buttonnya, si 5 voltnya itu ditekan,
Nah, maka dia akan keubah nih status lampunya menyala menjadi warna yang si lampu berwarna hijaunya nanti akan menyala ya. Nah, seperti ini. Maka teman-teman bisa tuliskan SH sama dengan negasi SH. Nah, begitu juga dengan buzzernya. SBZ sama dengan negasi SBZ ya. Buzzer. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya kasih delay 1000. Nah, seperti ini. Sama dengan si status button hijau, di status button biru pun kita tulis kondisi seperti itu. SBB sama dengan high, maka si SB-nya dia akan berubah ya. SB berubah, SB berubah. Nah, seperti ini. Lalu si SBZ-nya mah kita samain aja ya. Nah, langkah selanjutnya kita tulis di sini lampunya itu akan berubah ketika sudah ditekan, maka kita tulis di sini digital right. Tadi lampunya yang satu variabelnya hijau ya. Hijau, statusnya SH ya. Hijau kan SH ya. Status hijau. Satu lagi digital right, biru, SB ya. Status biru gitu. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih juga di sini di si buzzernya ya. Si buzzernya kita tulis di sini digital right buzzer SBZ ya. Tadi status buzzer itu SBZ kan. Nah, seperti ini. Kasih titik koma seperti ini. Nah, kalau udah teman-teman bisa konekkan si Arduino-nya ke komputer teman-teman. Nah, nanti setelah dikonekkan teman-teman pilih portnya yang sesuai. Di sini saya tidak pakai Arduino Nano ya. Di sini saya pakai Arduino Uno. Ini saya klik aja Arduino Uno. Lalu breadboardnya motherboardnya atau microcontrollernya di sini saya pakai Arduino Uno. Nah, setelah itu teman-teman baru bisa upload. Nah, saya upload yang ini dulu aja deh. Nah, ini saya upload. Yang codingan sudah saya buat. Ini saya jadikan komentar dulu aja. Teman-teman bisa pakai codingan yang tadi ya. Di sini saya pakai codingan yang satunya. Ini aja ya. Nah, ini saya upload ya misalnya teman-teman ya ke si Arduino-nya. Kita compile dulu, pastikan ada yang salah atau enggak. Nah, kalau enggak kita upload ke si Arduino-nya. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan ada tulisan done compiling ya. Kalau sudah done compiling berarti proses uploading ke si Arduino-nya itu sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di si Arduino-nya. Ini mungkin akan saya kasih lihat pakai kamera HP ya teman-teman. Ini saya pin dulu nih. Nah, ini teman-teman, ini si Arduino-nya. Saya pakai Arduino Uno ya, mohon maaf nggak pakai Arduino Nano gitu. Karena Arduino Nano saya sedang rusak. Jadi di sini ada push button-nya nih teman-teman. Ada 2 push button sama yang seperti tadi kita sudah buat rangkaiannya di freezing. Di sini push button-nya ada 2 dan di sini ada 2 buah lampu. Satu lampu berwarna hijau dan satu lampu berwarna biru. Jadi nanti hasil dari codingan dan rangkaian yang sudah kita buat, ketika saya pencet button yang kanan, nah nanti dia lampunya akan berubah, lampunya akan menyala. Dan di sini kalau teman-teman dengar ya, di sini nggak dengar ya, suaranya terlalu kecil. Si buzzernya dia nyala juga nih suaranya. Nah, ketika kita klik lagi, kita tekan si push button yang tadi yang sama, maka si lampunya nanti akan mati dan si buzzernya pun akan mati. Begitu juga dengan push button yang satunya. Ketika kita tekan push buttonnya, nanti si lampu yang berwarna hijau dia akan menyala dan si buzzernya akan menyala juga. Ketika kita tekan lagi, maka nanti akan mati juga gitu teman-teman. Nah, jadi kurang lebih project yang kita buat pada pertemuan 3 ini seperti ini teman-teman. Kita belajar dulu gimana caranya kerja dari si input, proses di si microcontrollernya dan menghasilkan atau mengeluarkan outputnya gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini sudah jam 13.20, sebentar lagi kita akhiri ya pertemuannya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau misalkan pakai push button 1 itu nggak apa-apa kan ya Pak ya?
push buttonnya satu aja. Misalnya pakai push Iya. button satu, pakai lampunya satu, nggak masalah. Iya, nggak Nggak masalah. masalah Kan? kok. Kalau di sini kan saya punya 2 lampu, jadi si push buttonnya saya kasih 2. Kalau dikasih push buttonnya 1, lampunya 3 itu bisa juga. Itu tinggal main di logikanya aja. Nanti codingan Arduino dan juga skema si freezingnya akan saya upload ya di web kuliah ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Teman-teman bisa ikut. Ada lagi nggak pertanyaan? Pak, Andra, iya, ya. misalnya kalau buzzernya kan Bapak kan gede kan ya, kalau yang punya saya itu kecil, jadi pas dicolokin ke breadboardnya kan nutupin yang bagian bawahnya, itu solusinya mending digimanain Pak? Colok dulu aja, tapi kamu bisa coba juga solder. Jadi kan itu di si jumper itu ada ujung pin itu, kamu satukan dengan si pin buzzernya, itu bisa disolder. Nah nanti setelah disolder, kamu bisa colokkan pakai si kabel jumpernya. Nah makanya di sini saya minta kemarin salah satu syarat untuk mata kuliah ini, teman-teman bisa dasar-dasar elektronika juga ya, minimal bisa nyolder lah ya. Jadi kalau ada jumper male to female berarti tinggal colokin ke kakinya, baru colokin ke breadboardnya bisa Pak? Nah itu bisa, kalau punya female to male itu bisa, lebih mudah malah kalau pakai female to male. Oke Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Mungkin kalau nggak ada, saya tutup saja, mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya minta teman-teman nyalain webcamnya dulu, kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Oke. Mungkin saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM saya ke WA, atau nanti untuk si skema freezing dan juga codingan Arduino-nya saya akan upload di web kuliah. Saya akhiri saja, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau materi yang saya sampaikan kurang begitu jelas. Saya akhiri, Bitaufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.